Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur Aida dari kelas 4R, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai depreciation, impairment, and depletion atau penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Konsep dari penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tak berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Ketika perusahaan menghapus biaya perolehan aset berumur panjang selama beberapa periode, mereka menggunakan istilah penyusutan. Perusahaan menggunakan istilah depresi untuk menggambarkan pengurangan biaya sumber daya mineral selama periode waktu tertentu. Kadaluarsanya aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta disebut juga sebagai amortisasi. Adapun faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Sebelum menentukan pola pembebanan biaya pada pendapatan, perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, berapa dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset tersebut? Yang kedua, berapa umur manfaat aset? Dan yang ketiga, metode pembagian biaya apa yang terbaik untuk aset ini? Basis penyusutan untuk aset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu biaya perolehan asli dan juga nilai residual. Kita membahas biaya historis pada bab 10. Nilai residual atau residual value atau disebut juga sebagai nilai sisa atau salvage value adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Nilai tersebut adalah nilai yang menjadi nilai residual setelah perusahaan menurunkan nilai atau menyusutkan aset selama umur manfaatnya. Estimasi umur manfaat. Umur manfaat aset seringkali berbeda dari umur fisiknya. Sebuah mesin mungkin secara fisik mampu menghasilkan produk tertentu selama bertahun-tahun setelah umur manfaatnya berakhir. Akan tetapi, perusahaan mungkin tidak menggunakan peralatan selama masa itu karena biaya produksi produk pada tahun kemudian mungkin terlalu tinggi. Perusahaan juga dapat menghentikan penggunaan aset karena 2 alasan. Yang pertama ada faktor fisik, seperti kerusakan atau berakhirnya umur fisik, dan yang kedua ada faktor ekonomi, karena usang. Kita juga dapat mengklasifikasikan faktor-faktor ekonomi atau fungsional menjadi 3 kategori. Yang pertama, ketidakcukupan. Hal ini terjadi ketika aset berhenti menjadi bermanfaat bagi perusahaan karena kebutuhan perusahaan telah berubah. Misalnya, ada kebutuhan akan bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi. Meskipun bangunan tua mungkin masih bagus, tetapi aset tersebut menjadi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada supersession, yaitu penggantian salah satu aset dengan aset lainnya yang lebih efisien dan juga ekonomis. Sebagai contoh adalah penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC. Yang ketiga ada keusangan,
Hal ini mencakup semua situasi lainnya yang tidak termasuk dalam ketidakcukupan dan supersession. Oleh karena perbedaan antar kategori tersebut tidak terlalu tampak dengan jelas, ada baiknya perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor secara kolektif daripada mencoba untuk membuat perbedaan yang sifatnya tidak jelas. Metode penyusutan. Dalam metode penyusutan ini, terdapat dua pembagian, yaitu metode penyusutan akuntansi keuangan dengan metode penyusutan versi perpajakan. Dalam akuntansi keuangan, perusahaan dapat menggunakan sejumlah metode penyusutan seperti 1. Metode activity atau metode aktivitas. Yang kedua, ada straight line atau metode garis lurus. Dan yang ketiga, ada decreasing charge atau metode pembebanan menurun. Dalam metode ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu metode saldo menurun dengan jumlah angka tahun. Penyusutan metode aktivitas. Dalam metode ini disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi dengan mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Perusahaan menganggap umur aset dalam hal output yang dihasilkan atau jumlah unit yang dihasilkan, atau ukuran input seperti jumlah jam kerja mesin. Secara konseptual, hubungan biaya yang tepat bergantung pada output dan bukan jumlah jam mesin tersebut digunakan. Tetapi, seringkali output tidak mudah diukur. Adapun cara untuk menghitung beban penyusutan versi metode aktivitas, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual dikali jumlah jam tahun ini dibagi dengan total estimasi jam. Selanjutnya ada metode penyusutan versi garis lurus. Dalam metode ini, menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Perusahaan menggunakan metode ini secara luas dikarenakan metodenya yang sangat sederhana. Namun, keberatan utama atas metode garis lurus ini adalah bahwa hal ini bersandar pada dua asumsi yang lemah. Yang pertama, kegunaan ekonomis aset dianggap sebagai sama setiap tahunnya. Dan yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan pada dasarnya dianggap sama setiap periode. Metode penyusutan versi pembebanan menurun atau decreasing charge. Dalam metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Oleh karena metode ini memungkinkan beban awal dalam tahun-tahun berikutnya lebih tinggi daripada metode garis lurus, metode ini sering disebut sebagai metode penyusutan dipercepat atau accelerate depreciation method. Dalam metode ini terdapat dua pembagian, yaitu metode saldo menurun dengan metode jumlah angka tahun. Dalam metode saldo menurun atau declining balance method disebut juga sebagai metode saldo berkurang dengan menggunakan tingkat penyusutan yang dinyatakan sebagai persentase yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Misalnya,
Tingkat menurun ganda untuk aset berumur 10 tahun adalah 20%, yang mana 2 kali lipat dari tingkat garis lurus, yaitu 10%. Tidak seperti metode lain, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periodenya. Selanjutnya, metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Hal ini menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan atau biaya perolehan asli dikurang dengan nilai residual. Setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut, seperti 15 yang mana 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 1. Pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Dalam metode ini, angka pembilangnya akan menurun dari tahun ke tahun sedangkan penyebutnya tetap konstan, seperti 5/15, 4/15, 3/15, dan seterusnya. Adapun penyusutan dengan periode parsial. Perusahaan jarang sekali membeli aset tetap pada hari pertama periode fiskal atau melepas aset pada hari berakhir periode fiskal. Dalam perhitungan beban penyusutan untuk periode parsial, perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk setahun penuh. Kemudian membagi secara rata beban penyusutan tersebut antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus terus dilakukan selama umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya ada impairments atau penurunan nilai. Sebagai hasil dari kemerosotan global ini, banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan nilai atas beberapa aset jangka panjangnya. Penghapusan nilai ini disebut juga sebagai penurunan nilai atau impairment. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan meninjau indikator penurunan nilai aset tersebut secara tahunan. Jika indikator penurunan nilai benar-benar ada, maka uji penurunan nilai atau impairment test harus dilakukan. Uji ini membandingkan jumlah terpulihkan aset dengan nilai tercatatnya. Jika nilai tercatat lebih tinggi daripada jumlah terpulihkan, maka perbedaannya dianggap sebagai rugi penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan lebih besar dari nilai tercatat, tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan. Hal ini didefinisikan sebagai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell berarti pada nilai berapa aset tersebut dapat dijual setelah dikurangi biaya penjualan. Nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan yang dicatat. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih rendah dari jumlah tercatat, maka terjadi rugi penurunan nilai. Hal ini terdapat
dua pembagian. Yang pertama ada impairment has occurred atau penurunan nilai yang sudah terjadi, dan no impairment atau tidak ada penurunan nilai. Selanjutnya ada penurunan nilai aset yang akan dilepas. Aset yang dimiliki untuk dilepas seperti persediaan, perusahaan harus melaporkan aset pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Perusahaan dapat menaikkan atau write up, atau menurunkan atau write down nilai aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode mendatang, asalkan jumlah tercatat setelah kenaikan nilai tidak pernah melebihi jumlah tercatat dari aset sebelum penurunan nilai. Perusahaan harus melaporkan kerugian atau keuntungan yang terkait dengan aset yang turun nilainya tersebut sebagai bagian dari laba operasi dalam pendapatan dan beban lain-lain. Dalam bagian ini, terdapat penurunan nilai yang telah terjadi. Selanjutnya, terjadi pengukuran untuk menentukan kerugian penurunan nilai. Setelah menentukan kerugian penurunan nilai, timbullah pertanyaan, does an active market exist for the asset? Di sini terdapat dua jawaban, bisa iya, bisa tidak. Jika iya, kerugian berarti membawa jumlah nilai yang kurang adil dari aset. Jika tidak, kerugian berarti membawa jumlah yang kurang dari arus kas bersih yang diharapkan. Dalam hal ini, perusahaan menggunakannya sebagai tingkat bunga pasar. Berikut adalah grafik akuntansi untuk penurunan nilai. Di sini terdapat penurunan nilai yang telah terjadi dan terdapat dua pembagian untuk penurunan nilai. Yang mana yang pertama ada asset are held for use atau aset dimiliki untuk digunakan, dan aset are held for sale. Aset dimiliki untuk dijual atau dilepas. Dalam aset dimiliki untuk digunakan, terdapat tiga kategori. Yang pertama, rugi penurunan nilai sama dengan kelebihan jumlah tercatat di atas jumlah terpulihkan. Yang kedua, disusutkan berdasarkan biaya perolehan yang baru. Dan yang ketiga, pembalikan rugi penurunan nilai diizinkan. Sedangkan aset dimiliki untuk dijual atau dilepas, itu ada dua. Yang pertama, nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto. Dan yang kedua, tidak ada penyusutan yang dilakukan. Berikutnya ada terminologi dari depresi. Sumber daya alam atau natural resource termasuk minyak bumi, mineral, dan lahan kayu. Sumber daya alam ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama, aset biologis seperti lahan kayu, dan yang kedua, sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan pertambangan mineral. Di sini, kita berfokus pada sumber daya mineral yang dimiliki dua fitur utama. Yang pertama, pengembalian atau konsumsi penuh aset, dan yang kedua, penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Lalu, perhitungan dasar depresi melibatkan perlakuan akuntansi yang benar atas tiga jenis pengeluaran berikut ini. Yang pertama ada biaya praeksplorasi, yang kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, dan yang ketiga biaya pengembangan. Dalam biaya praeksplorasi atau pre-exploration
exploratory expenditure adalah biaya yang terjadi sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area spesifik. Yang kedua, ada biaya eksplorasi dan evaluasi atau exploratory and evaluation cost. Adapun contoh beberapa jenis biaya eksplorasi dan evaluasi yaitu 1. Perolehan hak untuk mengeksplorasi, 2. Studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, 3. Pengeboran eksplorasi, 4. Sampling, 5. Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis, dan viabilitas komersial atas penggalian sumber daya mineral. Lalu yang ketiga, ada biaya pengembangan atau development cost. Perusahaan membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya peralatan berwujud, dan yang kedua, biaya pengembangan tak berwujud. Biaya peralatan berwujud mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya mineral dan mempersiapkannya untuk dipasarkan. Oleh karena perusahaan dapat memindahkan alat berat dari satu lokasi penggalian ke yang lain, perusahaan biasanya tidak memasukkan biaya peralatan berwujud sebagai dasar depresi. Biaya pengembangan tak berwujud di sisi lainnya adalah item-item seperti biaya pengeboran, terowongan, lubang, dan sumur. Biaya ini tidak memiliki karakteristik yang berwujud, tetapi tetap diperlukan untuk produksi sumber daya mineral. Biaya pengembangan tak berwujud dianggap sebagai bagian dari dasar depresi. Adapun perhitungan tingkat depresi yaitu total biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia menghasilkan beban depresi per unit. Adapun 3 special problem dari depresi, yang pertama adalah sulit memperkirakan cadangan yang bisa dipulihkan. Yang kedua, masalah penemuan nilai, dan yang ketiga, akuntansi untuk dividen likuidasi. Perusahaan sering memiliki properti yang dimaksudkan untuk diekstrak sumber daya mineralnya sebagai satu-satunya aset utama. Jika perusahaan tidak mengharapkan untuk membeli properti tambahan, mungkin secara bertahap mendistribusikan investasi modalnya kepada pemegang saham dengan membayar dividen likuidasi atau liquidating dividend, yang merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari jumlah akumulasi laba neto. Masalah akuntansi utama adalah untuk membedakan antara dividen yang merupakan imbal hasil modal dan yang tidak merupakan imbal hasil modal. Oleh karena dividen merupakan imbal hasil dari kontribusi awal investor, maka perusahaan yang membayarkan dividen likuidasi harus mendebit premi saham biasa sejumlah bagian yang terkait dengan investasi awal dan bukan mendebit saldo laba. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam mempresentasikan dan ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.